Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dikarenakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Allah begitu luas. Nikmat Allah terus-menerus diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, berterima kasih dengan mewujudkan penghambaan kepadanya, dengan mengagungkan dan membesarkannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah seputar sirah nabawiyah, sejarah Nabi, yaitu sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari kitab Ar-Rahiqil Makhtum, kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama asal India yang beliau ketika ada perlombaan menulis tentang sejarah Nabi yang diadakan di Pakistan, beliau ikut di dalamnya, dan kitab ini menjadi kitab yang mendapatkan juara satu penulisan sejarah Nabi. Sampai hari ini banyak dari para ulama merujuk ke dalam kitab tulisan beliau seputar sejarah Nabi. Kitab ini sederhana, tidak begitu meluas, dan tidak pula terlalu ringkas, pertengahan. Ini pertengahan saja tebalnya sudah seperti ini ya. Karena memang memuat bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari awal adanya bangsa Arab. Ya. Taib, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Arab, bangsa Arab ini secara garis besar memiliki letak strategis dan ada suku-suku di dalamnya. Secara hakikat, sirah nabawiyah adalah merupakan gambaran dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal mujtama'il bashari, untuk seluruh manusia, baik qaulan atau fi'lan, baik secara ucapan ataupun tulisan. Dan gambaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan terhadap pencipta makhluk. Dan dari sini pula Asy-Syaikh menyebutkan bahwa beliau merasa perlu untuk menyampaikan ada pembahasan khusus berkaitan dengan bangsa Arab, bagaimana perkembangan mereka sebelum Islam dan bagaimana situasi dan kondisi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar posisi bangsa Arab ini, Arab, ya, kata Arab sendiri dalam bahasa langsung tergambar sebuah padang pasir. Ya. Ini kalau kita lihat dalam kamus-kamus Arab, maka Arab itu ungkapan untuk menggambarkan padang pasir tandus yang tidak ada tanaman-tanaman di dalamnya. Dan ini sudah berlangsung semenjak dahulu. Dan lafaz Arab itu ditujukan ala jaziratil Arab, ya, untuk jazirah Arab. Dan juga ditujukan pada kaum yang mereka menempati wilayah tersebut, yang mereka menjadikan tempat tersebut sebagai mautinan lahum, tempat tinggal mereka. Jadi ketika disebutkan Arab, itu hubungannya tempat dan orang. Ya. Tempatnya ya bumi yang tandus,
gersang, padang pasir, tidak ada tanaman. Orangnya adalah orang-orang yang bersabar di dalam menetap di tempat tersebut. Kemudian kata beliau, Jazirah Arab kalau dari sisi letaknya di arah barat itu berbatasan dengan Laut Merah. Dan pegunungan Sinai. Ya, ini nama gunung ya, Gunung Sinai. Itu wilayah baratnya ada Laut Merah dan Gunung Sinai. Kalau dari arah timurnya berbatasan dengan Teluk Arab. Dan sebahagian besar wilayah Irak. Kemudian dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab, dan Laut Arab ini merupakan perpanjangan Laut India. Ya, kalau kita lihat peta ada Samudra Hindia, nah itu bersambung dengan Laut Arab. Ini wilayah selatannya. Adapun wilayah utaranya berbatasan dengan wilayah Syam dan sebahagian dari negeri Irak. Ini kalau kita lihat ya, berarti Arab ini dari beberapa sisinya itu ada laut. Ya, Laut Merah, ya, laut yang mengarah ke Irak, Laut India. Hanya wilayah utara ini yang daratan, wilayah Syam dan sebahagian daratan Irak. Ya, Syam masuk Palestina, ya, dan sekitarnya Yordan itu masuk wilayah Syam. Taib. Luas wilayah Arab diperkirakan 1 juta mil persegi sampai 1,3 mil persegi. Ini perkiraan ya, karena untuk mengukurnya orang nggak mungkin pakai meter, tapi mengukur pakai apa? Teknologi. Mungkin sekarang ada Google yang mungkin dilihat kemudian itu makanya, sehingga perkiraannya antara 1 juta mil sampai 1,3 juta mil. Ini perkiraan luasnya wilayah Jazirah Arab. Tapi kemudian Jazirah Arab memiliki peran yang sangat berpengaruh dan menentukan, karena letaknya yang sangat strategis dari letak geografisnya. Ya. Walaupun dia wilayah yang gersang, tapi karena dia menghubungkan beberapa laut dan transportasi antar negara di masa dahulu adalah melalui laut, maka ini menjadi pusat apa? Pusat perniagaan. Ini dari dulu ini pusat perniagaan. Makassar, kenapa bisa cepat berkembang ini Makassar? Karena dia menghubungkan antara 3 pulau besar.
Jawa, iya, Kalimantan, Papua. Di mana sentralnya? Makassar. Bisa tergambar ya? Kenapa bisa Jazirah Arab itu menjadi apa? Pusat perhatian orang. Orang-orang dari berbagai macam arah melalui laut, maka mereka pasti apa? Butuh daratan untuk singgah. Singgahnya di wilayah Arab. Ketika singgah itu kadang apa? Harusnya menuju tempat yang lain, bertemu dengan rekan-rekan bisnis yang lainnya. Akhirnya apa? Belum melanjutkan perjalanan sudah habis semua barang. Di sini pun mereka berpikir bagaimana bisa menetap, membuat perkampungan, membuat tempat tinggal di wilayah tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara wilayah Arab ini sangat strategis. Iya, sangat strategis. Jadi belum ada saja Ka'bah, memang wilayah Arab ini wilayah yang didatangi. Hanya saja Mekah ini berada agak masuk ke dalam, bukan di pinggir laut. Yang di pinggir laut itu Jeddah. Ya, Jeddah itu diambil dari kata jaddatun. Apa jaddatun artinya? Nenek. Ya. Kenapa dikatakan nenek? Itu ada dua penafsiran, dua penjelasan. Yang pertama, karena kota ini adalah kota yang pertama dari wilayah Arab. Jadi kota tuanya itu Jeddah. Jadi kalau yang sudah sangat tua itu dipanggil apa? Nenek. Nah, ini neneknya ini wilayah kota Arab. Yang kedua, dihubungkan dengan nenek moyang kita, yaitu Siti Hawa, yang kuburannya di Jeddah. Iya. Taib. Ini penyebutan ya asal kenapa dikatakan Jeddah. Namun berkembangnya peradaban yang menjadi masyarakat tinggal itu wilayah Mekah. Dan risalah kenabian itu di Mekahnya. Bagaimana hal tersebut terjadi? Taib. Dalam sejarah disebutkan ada kaum-kaum Arab. Iya, ada kaum-kaum Arab. Para ahli sejarah mereka membagi kaum Arab berdasarkan garis keturunan mereka menjadi 3 bahagian. Jadi secara umum keturunan Arab itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama ada Al-Arabul Ba'idah. Arab Ba'idah. Siapa itu Arab Ba'idah? Arab Ba'idah adalah kaum Arab kuno. Dan mereka sudah punah dan tidak bisa terlacak lagi. Nah, ini mereka seperti kaum Ad dulu, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum Thamud, kaum Tatham, Judais, dan selainnya dari bangsa-bangsa
yang memiliki postur tubuh yang besar. Ya. Postur tubuh yang besar. Ini bangsa Arab kuno, itu sudah apa? Sudah punah, nggak bisa dilacak dalam sejarah sampai mana batas mereka. Iya, kapan mereka meninggal, kapan mereka habis. Namun yang dilihat hanya peninggalannya dari rumah-rumah. Iya. Gunung yang mereka pahat ya menjadi rumah. Ini masih ada ya di wilayah tertentu seperti Madain Saleh ya. Kota atau tempat tinggalnya Nabi Saleh. Ini untuk kaum Ad ya. Mereka diutus untuknya Nabi Saleh. Itu masih ada sampai sekarang. Tapi ini bukan tempat untuk dikunjungi. Iya. Karena tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan azab itu bukan tempat untuk wisata. Itu tempat celaka. Nah, ini di belakangan ini ada orang-orang yang membuatnya sebagai tempat-tempat wisata. Iya. Mungkin kalau hanya sekedar di sekitarnya ditunjukkan, di sanalah tempatnya mereka. Tapi kalau mau dibikinkan, apalagi sekarang di tempat itu, iya, mulai ada orang-orang yang berpemikiran buruk, iya, membuat hal-hal yang tidak baik di sana. Wallahu taala alam. Tapi ini yang pertama, Arab Baidah. Yang kedua ada al-Arabu al-Aribah. Arab Aribah. Arab Aribah ini adalah kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rib bin Yashjub bin Qahtan, atau disebut juga dengan Arab Qahtaniyah. Yeah. Arab Qahtaniyah. Nah, ini masih ada ya. Kayaknya ada nisbah-nisbah sekarang orang-orang Arab masih ada nisbahnya Al-Qahtani. Yeah. Itu keturunan apa? Arab Qahtaniyah. Dari Arab Aribah. Kemudian yang ketiga ada Arab Musta'rabah. Arab Musta'rabah ini adalah kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail. Iya. Dan ini juga disebut dengan Arab Adnaniyah. Iya, dari keturunan Ismail ada Adnan, iya. Garis keturunan Adnan ke bawah, makanya disebut Adnaniyah. Baik. Jadi ini secara garis besar, iya. Ada Arab yang kuno, kemudian ada Arab Qahtaniyah, ada Arab keturunan Nabi Ismail. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat kelahiran Arab Aribah atau disebut Arab Qahtaniyah yang kedua tadi adalah negeri Yaman. Jadi Arab Qahtaniyah ini asalnya mereka orang-orang dari Yaman. Ya, Yaman ini perbatasan dengan Arab. Ya. Perbatasan dengan wilayah Arab. Ketika seorang melintasi Yaman, di perbatasannya itu masuk wilayah Najran, Jizan, ya, itu sudah masuk wilayah Arab. Tapi orang-orang Arab sendiri, kalau kita ajak bicara, kalian asal kalian dari Yaman,
Mereka bilang enggak mau mereka. Iya. Sama Indonesia, iya. Indonesia kalau putih warna kulitnya itu sudah jelas pasti dari luar itu asalnya. Karena warna kulit Indonesia yang asli itu tidak putih. Tapi kalau dibilang, "Oh, kau ini pasti orang kamu ini orang Cina." Tidak. Saya Indonesia asli. Bahkan yang bahasa Indonesia belum lancar saja tidak mau mengaku kalau dia Cina. Iya. Jadi orang Arab ini juga tidak mau mengaku kalau mereka asalnya dari Yaman, karena mereka merasa menjadi orang Arab itu sudah mulia. Orang Yaman walaupun masih wilayah daratan Arab juga, dihitung Arab, tapi apa? Kastanya lebih di bawah. Iya. Mereka apa? Mereka tidak mau. Taib. Jadi asalnya mereka dari negeri Yaman, kemudian mereka berkembang menjadi beberapa kabilah. Dan yang terkenal darinya adalah 2 kabilah. Ya, ini yang dari Yaman ini yang paling terkenalnya ada 2 kabilah. Kabilah yang pertama adalah kabilah Himyar. Kabilah yang kedua adalah kabilah Kahlan. Ini kalau yang Al-Himyari ini masih banyak kita dapati di Arab saat ini. Adapun kabilah Kahlan ini saya sendiri belum pernah dengar ya, ada jumpa orang atau ada orang yang saya tahu nisbahnya kepada Kahlan ini. Tapi dalam sejarah tercatat dari kabilah Yaman ini 2 kabilah ya, yang terkenalnya ada Himyar, ada Kahlan. Taib. Kemudian anak-anak dari kabilah Kahlan ini banyak meninggalkan Yaman, kemudian menyebar ke berbagai penjuru jazirah. Ada yang mengatakan perginya mereka ini sebelum terjadi banjir besar dan mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan akibat tekanan bangsa Romawi. Ya, dalam kondisi kehidupan seorang, ya, ketika terputus kenabian, jauh dari syariat, maka kehidupan manusia itu seperti kehidupan binatang tanpa aturan. Yang berkuasa yang kuat, yang lemah ditindas. Binatang ya. Kalau bukan karena agama, maka apa? Bahkan manusia bisa lebih keji daripada binatang. Nah, ini kabilah Kahlan ini ternyata apa? Mengalami kepunahan. Ini pantas ya. Saya enggak dengarkan ada kabilah Kahlan. Ya. Jadi mereka terpencar-pencar, ya. Kemudian apa? Hilang, enggak tahu. Apalagi mungkin ada orang yang enggak peduli dengan garis keturunan. Ya. Sama seperti kita di Indonesia.
itu keumumannya nggak peduli dengan garis keturunan. Sebagai bukti, paling dia hanya tahu kakeknya atau buyutnya. Ke atasnya lagi siapa? Dia tidak tahu. Dan merupakan sunnah itu menjaga garis keturunan. Nabi kita Muhammad SAW garis keturunannya itu ada sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh, dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Silsilahnya ada. Walaupun di sebahagian silsilah antara Adnan sampai ke Nabi Ismail itu ada kelemahan riwayat. Iya. Dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh juga ada kelemahan riwayat. Tapi apa? Ada yang menyebutkan, walaupun riwayatnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Taib, wallahu ta'ala alam. Taib, insyaallah ta'ala sehubungan dengan kondisi bangsa Arab ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin dari sini ada jamaah yang mau bertanya. Tafadhal, kami persilahkan untuk bertanya. Taib. 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 Sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Kelupaan itu ada yang menyebabkan tambahan, ada yang menyebabkan pengurangan, ada yang menyebabkan ragu. Ini sudah berapa rakaat? Dan ini terjadi bersama Nabi SAW. Ya, terkadang orang terganggu kekhusyuannya. Namun Nabi SAW ingatkan, kalau dia menambah, maka apa? Maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau bentuknya tambahan, maka sujudnya setelah salam. Jadi apa? Dia sujud setelah salam kiri, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sujud 2 kali sujud. Kemudian apa? Kemudian salam lagi. Ketika sujud, apa yang dibaca? Gak ada bacaan yang sahih berdasarkan riwayat ketika sujud sahwi. Maka secara umum bacaannya ya sama dengan bacaan sujud yang lainnya. Apa yang dia baca ketika sujud, itu yang dia baca. Sujud, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, kemudian duduk, langsung salam. Bukan baca tahiyat. Langsung apa? Langsung salam. Ini kalau apa? Dia menambah. Misalnya pas dia sudah ini kayaknya lebih saya ini. Seperti apa? Dia tambah, dia sujud sahwi setelah salam. Atau dia habis sholat, selesai sholat, kalau dia sebagai imam, mungkin makmumnya bilang, lebih ini 1 rakaat. Maka apa?
Di situ dia sujud sahwi dan makmum mengikuti imam. Iya, makmum apa? Mengikuti imamnya. Sujud sahwi, sujud 2 kali sujud, kemudian apa? Salam. Iya. Ini kalau tambahan. Kalau kurang, pas dia tahiyat kurang. Kurangnya ini mungkin kalau dia sholat berjamaah, makmum menegur. Tegurannya dengan mengucapkan subhanallah. Akhirnya dia naik lagi, tambah 1 rakaat yang kurang. Setelah itu dia tahiyat terakhir, sebelum salam dia sujud 2 kali sujud. Karena tadi kurang, penyebabnya ada yang kurang, maka sujudnya sebelum salam. Dia sujud 2 kali sujud, baru salam. Baik. Kalau dia misalnya sholat sendirian, kemudian ditanya, kamu tadi sholat mau kurang? Atau tiba-tiba dia jadi makmum. Ini biasa makmum ya, makmum pas imam salam dia ikut salam. Pas sudah salam kiri kanan, saya tadi terlambat. Dia tambah yang kurang. Sebelum salam dia sujud sahwi 2 rakaat baru salam. Kemudian ada yang ragu ini orang sholat ini 3 atau 4. Pernah antum seperti itu? Pasti pernah. Ini saya ini sudah 3 atau 4. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyabni ala astayqan. Dia bangun di atas yang meyakinkan. 3 atau 4. Ini pasti sudah 3. Yang ragu apa? 4-nya ini sudah 4 atau belum? Maka dia anggap ini 3. Dia anggap ini 3. Berarti tambah 1, genapkan 4. Setelah itu apa? Setelah itu dia sujud sahwi, dan sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Ini kalau ragu di dalam salatnya. Dan perlu difahami, sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Kenapa saya ingatkan ini? Agar seorang jangan membuat keonaran hanya gara-gara sunnah. Misalnya dia imam, makmumnya belum paham tentang sujud sahwi, tiba-tiba apa? Dia sujud sahwi. Loh, kacau. Kok apa ini? Kenapa ada lagi habis salam ada sujud? Ini imamku ini sesat ini. Nah, bikin ajaran sholat baru. Nah, ini hati-hati. Kalau dia sendirian tidak ada masalah, tapi kalau dia menjadi imam, maka dia harus tahu. Kalau dia melakukannya, maka harus dia sampaikan ke masyarakat. Tadi kita ada kesalahan di dalam sholat, tambahan atau kelupaan saya sebagai imam, dan Nabi tuntunkan, sampaikan supaya nggak ada tanda tanya. Sampaikan. Nabi tuntunkan kalau terjadi kekeliruan, apakah tambahan di dalam sholat atau kurang dalam sholat, atau ada yang ragu di dalam sholat, sujud 2 kali sujud. Kalau ragu dan kurang, sujudnya sebelum salam. Kalau lebih, sujudnya setelah salam. Wallahu ta'ala alam. Tapi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada masih ada ya? Saya lihat itu terlalu cepat. Tapi silahkan. Siapa saja yang berhak
untuk menegur imam. Kesalahan bacaannya. Terus yang kedua, apakah serentak itu jemaah mengatakan subhanallah apakah bagaimana? Karena kebanyakan kalau menegur dia kayak berjamaah itu menegur subhanallah yang itu bilang kayak Taib. Siapakah yang menegur imam ketika imam salah? Maka di sini tidak ada kekhususan, sehingga semua boleh menyebut. Tapi kalau sudah ada yang duluan menyebut dan dia lebih dekat dengan imam, maka apa? Dia nggak perlu lagi sebut. Iya. Jangan nanti dia dengar ada yang bilang subhanallah, satu orang bilang, tiba-tiba yang lain juga subhanallah, subhanallah. Nggak perlu. Sudah cukup. Satu orang apa? Menyebut. Demikian pula menegur bacaan imam ketika imam salah. Maka kalau sudah ada satu orang yang menegur, yang membenarkan bacaan imam, cukup. Nggak perlu semua apa? Semua mau membenarkan. Ini bisa membuat kegaduhan. Makanya orang yang di belakang imam itu adalah orang yang bisa menggantikan imam. Dan orang yang faham tentang hukum-hukum apa? Hukum-hukum salat. Tiba-tiba imamnya pingsan di depan, dia maju ke depan menggantikan apa? Imamnya melanjutkan salat. Bukan nanti ketika imamnya pingsan misalnya, salat jadi bubar dan batal. Tidak. Dia harus tahu, dia punya ilmu di situ. Yeah. Karena itu dipilih ya orang-orang yang di belakang imam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan. Yang lain. Baik. Kalau imam sujud sahwi, maka kewajiban makmum apa? Ikut. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan nanti bilang, ini imam dia yang salah, bukan saya. Tidak. Ketika dia bermakmum, kewajiban makmum mengikuti imam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan. Bagaimana kalau imamnya tidak sujud sahwi? Itu yang kita sudah sebutkan. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kalau dia tidak sujud sahwi, salat sudah sah. Baik. Selama imam itu melakukan kesalahan, apakah rukun salat yang ditinggalkan atau kewajiban salat yang ditinggalkan? Karena di antara kewajiban salat ada apa? Ada yang merupakan bacaan yang imam tidak baca misalnya. Ya, maka apa? Dia boleh sujud sahwi. Dan kewajiban bagi makmum mengikuti imamnya. Gak perlu tahu si makmum ini salahnya di mana. Kewajiban makmum apa? Ikut. Ini apa? Kecuali kalau imamnya naik rakaat kelima, si makmum tegur subhanallah, si imam tetap lanjutkan, maka makmum gak boleh ikut. Kapan dia ikut, maka apa? Salatnya batal, karena dia sengaja menambah. Kalau imam kan kadang dibilang subhanallah, dia sendiri masih ragu. Kalau dia masih yakin dengan dirinya, ya kadang ada imam begitu ya, agak ngeyel juga.
suruh ditegur subhanallah, dia tetap, atau dia nggak ngerti ini ngapain orang ribut-ribut di belakang. Karena kadang imam juga banyak nggak ngerti hukum-hukum salat. Maka apa? Kalau nyata kesalahan bertambah rakaat, maka ini nggak boleh diikuti. Udah makmum duduk saja menunggu sampai imam tahiyat. Setelah tahiyat salam sama imam. Iya, wallahu ta'ala a'lam. Baik. Silakan. Bacaan ada juga Ustaz, jamaah saya lihat ketika dia tidak senang dengan imam syaikhun yang jadi imam situ, mereka pakai saf sendiri, dia tidak mau ikuti jamaah. Mana sebenarnya hukumnya itu sholat berjamaah niatnya bagaimana? Kita kan mesti sholat berjamaah ya di saf lain sholat sendiri, karena mungkin ada kebencian tersendiri terhadap orang. Ini bukan yang tetap sebarang jadi ini. Kebiasaan orang Indonesia saya lihat kan sebarang jadi ini. Biasa tidak senang, jadi mereka bisa sendiri dia bikin itu. Baik. Merupakan hal yang diharamkan dalam syariat ketika ada satu jamaah di dalam masjid, maka dia membuat jamaah yang baru. Iya. Membuat jamaah yang baru. Bahkan setelah selesai sholat 5 waktu. Setelah selesai sholat 5 waktu, biasa ada yang terlambat. Akhirnya dia sholat berjamaah. Datang kelompok yang lain, maka dia harus ikut di situ. Jangan dia buat apa? Jamaah yang lain. Oh, ini bukan teman saya. Oh, ini bukan. Ikut di situ ke jamaah yang sudah ada. Iya. Kalau dia masih ada yang dia tunggu, maka apa? Biarkan jamaah ini selesai, baru apa? Baru dia salat. Dan tidak boleh ada 2 jamaah kata Rasulullah fil masjid, dalam satu masjid. Iya. Ini bukan artinya nggak boleh 2 kali salat berjamaah, tapi nggak boleh ada jamaah bersamaan dua jamaah dalam satu masjid. Taib, wallahu ta'ala alam. Taib. Taib, baca surah pendek setelah Al-Fatihah adalah sunnah. Itu kekeliruan, ya. Kekeliruan di dalam memahami. Artinya dia tidak baca saja, dia tidak baca surah setelah Al-Fatihah, itu sah salatnya, karena yang merupakan rukun adalah Al-Fatihah. Dia lupa baca ayat setelah Al-Fatihahnya, maka apa? Gak ada masalah, gak perlu sujud sahwi. Dia salah bacaannya di dalam salat, maka itu gak perlu apa? Gak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu dikarenakan meninggalkan kewajiban salat ataupun rukun salat. Kalau ditanya lagi apa itu rukun salat dan kewajiban salat, panjang lagi ini. Ya. Ya. Apakah kalau yang seperti itu mungkin ada hal yang lain? Kan kita tidak tahu sebelum selesai. Maka apa yang dilakukan oleh imam, ikuti. Iya. Nanti apa yang setelah itu baru dia, oh tadi karena saya salah, itu kan setelah selesai sholat. Jadi kita nggak tahu apa yang sebab dia sujud sahwi. Iya. Jadi kewajiban bagi makmum ikuti saja. Kalau ternyata apa? Salah, maka apa? Imam. Makanya fa'in asaba kata Nabi, kalau imam itu benar, falakum walahum, untuk kalian pahalanya dan untuk mereka. Wa in akhta'a, kalau dia salah, falakum wa alaihim, untuk kalian pahalanya, untuk dia dosanya. Taib. Ya. Taib. Ada orang tidak senang dengan imamnya. Ini nggak bisa dipaksa ya.
Ini penyakit hati. Ini penyakit hati yang seperti ini diobati. Ya. Apa yang menyebabkan dia tidak senang dengan saudaranya? Atau beda paslon? Ini hati-hati ya. Hati ini harus dijaga. Tidak boleh seorang membenci saudaranya. Kaum muslimin itu saling cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi. Kata Nabi, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Bagaimana kita mencintai seluruh anggota tubuh kita, maka setiap anggota tubuh ini saling tolong, saling bantu satu dengan yang lainnya. Apa yang menyebabkan kita harus benci kepada saudara kita? Beda masjid, beda pengajian, beda guru. Selama di atas agama, selama muslim harus saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, la yahjurul muslim akhahu fawqa thalathi layal. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya apa? Kadang memang terjadi ada keributan, ada masalah, ada problem, tapi kalau mau ditahan paling lama 3 hari. Nggak bicara sama teman, nggak bicara sama muslim, paling lama 3 hari. Lebih dari 3 hari dia berdosa selamanya. Dan bahkan ancaman dari Nabi SAW, Inna Allah iftahraha abwabal jannah fi kulli itsnaini wal khamis. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu sorga setiap Senin dan Kamis. Maka masuk semuanya ke dalam surga Allah. Terhitung masuk ke dalamnya illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang antara dia dengan saudaranya ada apa? Kebencian. Jadi apa yang membuat dia benci? Apa yang membuat dia benci kepada saudaranya? Maksiat saudaranya, maka benci kemaksiatannya, bukan saudaranya yang dibenci. Saudaranya kita cintai, maksiatnya kita benci, dan wujud cinta kita nasihati dia, ingatkan dia terus menerus. Sampai kapan? Semakin lama semakin besar peluang ibadah kita. Berarti apa? Tiap hari kita beribadah, mengingatkan. Kalau sudah tidak ada lagi yang diingatkan, berarti tertutup satu pintu ibadah kita. Maka jangan pernah merasa, waduh, bagaimana ini. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita di atas hidayah dan ketakwaan kepadanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.